Soal nomor 1. Pak Eko mendapati 3 orang peserta didik mengantuk di kelas. Berdasarkan informasi dari orang tua dan juga teman-temannya, mereka sering bermain game terlalu lama dan merasa jenuh dengan pembelajaran di kelas. Tindakan pertama yang paling tepat bagi Pak Eko adalah A. Menasihati ketiga anak tersebut agar tidak lagi bermain game di larut malam. B. Melarang anak bermain game, bekerja sama dengan orang tua untuk pengawasannya. C. Merefleksikan diri tentang cara mengajar dan berusaha merasakan yang dialami peserta didik. D. Merancang pembelajaran dengan game dan melarang bermain game di rumah. E. Menyediakan game di sekolah di bawah pengawasan guru dan kepala sekolah. Silakan Bapak Ibu untuk mencoba menjawabnya terlebih dahulu. Baik, jawabannya C. Merefleksikan diri tentang cara mengajar dan berusaha merasakan yang dialami oleh peserta didik. Ini menggunakan strategi yaitu dengan pendekatan secara persuasif. Berikutnya soal nomor 2. Alasan utama mengapa pembelajaran abad 21 sebaiknya lebih berorientasi kepada pengembangan keterampilan belajar daripada mengajarkan pengetahuan adalah A. Perkembangan teknologi memungkinkan seluruh pengetahuan dipelajari. B. Keterampilan abad 21 lebih penting, tidak memerlukan pengetahuan. C. Abad 21 adalah era disrupsi di mana peran guru akan segera hilang. D. Pengetahuan faktual sudah usang dan tidak relevan dengan era abad 21. E. Tuntutan sumber daya manusia masa depan yang memiliki kemampuan belajar mandiri. Baik, jawabannya E. Tuntutan SDM atau sumber daya manusia masa depan yang memiliki kemampuan belajar mandiri. Ini sesuai dengan pengintegrasian teknologi di era abad 21. Selanjutnya, soal nomor 3. Berikut ini merupakan arti penting pengembangan kurikulum dengan menghadirkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan literasi kebudayaan bagi guru di era abad 21 adalah A. Bangsa Indonesia memerlukan pengembangan kebudayaan dan pengetahuan tentang sejarah kebudayaan Indonesia. B. Bangsa Indonesia memerlukan SDM yang kreatif, memecahkan persoalan, dan mampu berkomunikasi dengan orang dari latar belakang budaya berbeda. C. Bangsa Indonesia memerlukan berkembangnya seni budaya dan kreativitas, menciptakan karya-karya seni berbasis keunikan lokal. D. Bangsa Indonesia memerlukan SDM dengan kemampuan berpikir canggih dan dapat memodernkan seni budaya asli. E. Bangsa Indonesia memerlukan manusia yang mampu teknologi canggih yang dapat menggantikan peran guru. Baik, jawabannya B. Bangsa Indonesia memerlukan sumber daya manusia yang kreatif untuk memecahkan persoalan dan mampu berkomunikasi dengan orang lain dari latar belakang budaya yang berbeda. Soal nomor 4. Berikut ini merupakan pergeseran dan atau penyesuaian peran guru dalam memfasilitasi pembelajaran abad 21 adalah kecuali A. Merubah paradigma dari professional teaching menjadi professional learning. B. Menerapkan berpusat aktivitas peserta didik namun guru tetap aktif. C. Mengutamakan penilaian hasil belajar atau assessment for learning. D. Mengembangkan kemampuan belajar mandiri diri secara berkelanjutan. E. Memiliki kebiasaan melakukan refleksi atau reflective practitioner. Baik, jawabannya C, yaitu mengutamakan penilaian hasil belajar atau assessment for learning. Intinya di sini peran guru adalah sebagai pendamping atau motivator atau fasilitator, sedangkan peserta didik yaitu sebagai subjek. Soal nomor 5. Belajar mandiri berkelanjutan memiliki dimensi psikologis, pedagogis, dan dimensi sosial. Berikut ini secara berturut-turut merupakan indikator adanya ketiga dimensi tersebut dalam belajar mandiri adalah A. Belajar individual dan menyendiri, aktif mencari sumber belajar dan mengontrol laju belajar sendiri. B. Memiliki kebebasan belajar, menghadiri forum ilmiah, dan tergantung kepada fasilitator. C. Mengisolasi diri secara fisik,
melanjutkan sekolah, dan menentukan tujuan belajar sendiri. D. Memiliki kebebasan dalam belajar, aktif mengikuti diskusi ilmiah, dan menilai kemajuan belajarnya sendiri. E. Belajar mendasarkan tujuan yang ditetapkan, mengikuti kegiatan pembelajaran, dan meminta umpan balik atau feedback dari fasilitator. Baik, jawabannya D. Memiliki kebebasan dalam belajar, aktif mengikuti diskusi ilmiah, dan menilai kemajuan belajarnya sendiri. Ini merupakan indikator atau gabungan dari ketiga dimensi, yaitu dimensi psikologis, dimensi pedagogis, dan dimensi sosial. Soal nomor 6. Berikut ini termasuk kategori keterampilan khusus yang memerlukan pengambilan keputusan yang diperlukan dalam belajar mandiri adalah: A. Kemampuan merumuskan tujuan pembelajaran. B. Keterampilan menetapkan tujuan belajar. C. Keterampilan memproses dan mengolah informasi. D. Keterampilan menerjemahkan dan memahami bahan tertulis. E. Kemampuan menerjemahkan informasi visual. Jawabannya B. Keterampilan menetapkan tujuan belajar. Ini yang termasuk ke dalam kategori keterampilan khusus dalam belajar mandiri. Soal nomor 7. Salah satu sikap guru profesional adalah bersikap reflektif, dapat tercermin dari tindakan berikut. A. Menggunakan pengalaman masa lalu sebagai sumber belajar. B. Mendokumentasikan kelebihan dan kekurangan diri. C. Merefleksikan setiap tindakan dan keputusan yang sudah diambil sebagai bahan evaluasi diri. D. Mengkaji kualitas diri untuk menambah rasa percaya diri dan motivasi diri. E. Memanfaatkan pengetahuan lokal sebagai strategi peningkatan diri berkelanjutan. Baik, jawabannya C, yaitu merefleksikan setiap tindakan dan keputusan yang sudah diambil sebagai bahan evaluasi diri. Baik, di sini ada ciri-ciri guru profesional, yaitu diambil dari kata reflection, yang merupakan remember atau mengingat kembali pengalaman yang sudah terjadi. Kemudian enlighten atau pencerahan, menemukan titik terang suatu masalah. Kemudian fokus, penuh perhatian terhadap fokus dalam suatu masalah. Kemudian learning atau belajar, dan mencari informasi untuk menyelesaikan suatu masalah. Kemudian edukasi atau mendidik diri sendiri mempertahankan kebiasaan. Kemudian konsentrasi, penuh terhadap upaya meningkatkan kapasitas diri. Kemudian thinking atau berpikir positif. Kemudian internalisasi, yaitu mencoba menjadikan kegiatan sebelumnya sebagai kebiasaan. Kemudian on atau berusaha membumikan untuk memiliki kebiasaan berefleksi. Dan memelihara sikap reflektif dalam praktek keprofesionalannya. Soal nomor 8. Dilihat dari dimensi pedagogis belajar mandiri berarti A. Merupakan aktivitas berpikir reflektif. B. Merupakan wujud aktivitas fisik belajar aktif. C. Menunjukkan kemampuan kontrol atas aktivitas belajar. D. Pengambilan keputusan dan inisiatif dalam ruang otonominya. E. Belajar terpisah dengan guru dan atau tutor. Baik, jawabannya B, yaitu merupakan wujud aktivitas fisik belajar aktif. Soal nomor 9. Saudara menentukan tujuan belajar, memilih sumber belajar, dan memilih cara mengevaluasi kemajuan belajar sendiri. Merupakan konsep belajar mandiri ditinjau dari dimensi A. Historis, B. Yuridis, C. Sosiologis, D. Psikologis, E. Pedagogis. Baik, jawabannya C. Dimensi sosiologis. Silakan Bapak Ibu perhatikan, di sini ada tabel yaitu belajar mandiri dengan memiliki 3 dimensi. Yang pertama yaitu dimensi sosial, yang kedua dimensi pedagogis, dan yang ketiga dimensi psikologis. Dimensi sosial merupakan lebih menekankan adanya kebebasan belajar dalam menentukan tujuan belajar, aktivitas belajar, dan cara evaluasinya dengan sendiri. Kemudian dimensi pedagogis lebih mengedepankan aktivitas fisik dan keterlibatan dalam komunitas, contohnya mengikuti seminar, workshop, dan lain-lain.
Dan dimensi psikologis yang berkenaan dengan proses mental terkait pengambilan keputusan dan inisiatif dalam ruang otonominya dalam menentukan aktivitas belajar. Jadi Bapak Ibu, intinya dimensi sosial ini ya awal perencanaan untuk menentukan tujuan, aktivitas, dan cara evaluasi dalam pembelajaran secara mandiri. Kemudian untuk pedagogis ini lebih kepada peningkatan kualitas seorang guru dengan mengikuti workshop, seminar, dan lain-lain. Kemudian untuk dimensi psikologis ini lebih kepada mental, yaitu dengan mengambil suatu keputusan. Soal nomor 10. Saudara selaku guru mengajak peserta didik merefleksikan cara belajarnya. Kegiatan ini termasuk jenis penilaian: A. Assessment for learning, B. Assessment to learning, C. Assessment of learning, D. Assessment as learning. Baik, jawabannya D, yaitu assessment as learning. Di sini ada 3 pendekatan untuk melaksanakan tugas penilaian. Yang pertama, assessment of learning, merupakan pengukuran pencapaian hasil belajar setelah pembelajaran berlangsung. Contohnya ujian akhir nasional atau tes sumatif lainnya. Kemudian yang kedua ada assessment for learning, merupakan proses atau penilaian proses pembelajaran. Jadi ketika pembelajaran berlangsung, contohnya menilai kuis, presentasi, laporan perkembangan, dan lainnya, atau tes formatif. Kemudian yang ketiga yaitu assessment as learning, dan ini merupakan penilaian saat pembelajaran berlangsung dengan melibatkan peserta didik, ya, seperti menentukan kriteria aspek yang dinilai. Instrumen penilaian termasuk mengenalkan peserta didik cara menilai efektivitas belajarnya menggunakan penilaian diri. Soal nomor 11. Seorang guru menemukan suatu model pembelajaran yang sangat inovatif dan kemudian dipublikasikan oleh seorang wartawan di suatu media massa. Apa yang dilakukan guru merupakan upaya pengembangan keprofesian berkelanjutan dalam kategori A. Karya inovatif teknologi tepat guna, B. Publikasi ilmiah di media massa, C. Karya inovatif menciptakan karya, D. Pengembangan diri fungsional, E. Pengembangan diri kolektif. Baik, jawabannya C, yaitu karya inovatif menciptakan suatu karya. Berikutnya soal nomor 12. Model pembelajaran abad 21 yang menekankan dihasilkannya produk dan menekankan otonomi belajar sejak mulai merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil belajarnya adalah A. Bermain peran dan simulasi, B. Pembelajaran berbasis proyek, C. Pembelajaran kontekstual, D. Pembelajaran kooperatif, E. Pembelajaran diskusi online. Baik, jawabannya B, yaitu pembelajaran berbasis proyek. Di sini terdapat model-model pembelajaran abad 21 yang potensial diintegrasikan dengan teknologi. Di antaranya ada discovery learning. Kemudian yang kedua, pembelajaran berbasis proyek. Yang ketiga, pembelajaran berbasis masalah dan penyelidikan. Yang keempat, belajar berdasarkan pengalaman sendiri atau self-directed learning. Yang kelima, pembelajaran kontekstual. Yang keenam, bermain peran dan simulasi. Ketujuh, pembelajaran kooperatif. 8, pembelajaran kolaboratif. 9, diskusi kelompok kecil. Soal nomor 13. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dengan mengintegrasikan teknologi merupakan kompetensi inti pedagogik pada aspek A. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik, B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran, C. Pengembangan kurikulum, D. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik, E. Berkomunikasi pada peserta didik. Jawabannya B, yaitu penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Soal nomor 14. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan percaya diri merupakan kompetensi A. Pedagogik, B. Kepribadian, C. Sosial, D. Profesional, E. Intelektual. Jawabannya B, yaitu kompetensi kepribadian. Baik Bapak Ibu, kita perhatikan di sini terdapat 4 kompetensi guru, yaitu ada pedagogik,
yang kedua kepribadian, yang ketiga sosial, dan yang keempat kompetensi profesional. Untuk kompetensi pedagogik ini merupakan kualifikasi atau kualitas seorang guru ya yang berkenaan dengan pemahaman terhadap peserta didik dan pengelolaan pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kemudian yang kedua yaitu kompetensi kepribadian. Ini menyangkut dengan pribadi dirinya sendiri seorang guru, seperti dapat bertanggung jawab, kemudian etos kerja yang baik, berdisiplin, jujur, bijaksana, berwibawa, teladan bagi peserta didik dan masyarakat sekitar. Kemudian yang ketiga yaitu kompetensi sosial. Ini berkenaan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sama pendidik, tenaga pendidikan maupun orang tua peserta didik. Dan yang keempat yaitu kompetensi profesional. Ini menyangkut dengan kualitas keprofesionalan sebagai seorang guru, yaitu untuk meningkatkan kemampuan yang berkenaan dengan penguasaan materi pembelajaran bidang sadis secara luas dan mendalam, dan juga menambah wawasan keilmuan sebagai seorang guru. Berikutnya soal nomor 15, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri termasuk dalam kompetensi A. Pedagogik, B. Kepribadian, C. Sosial, D. Profesional, E. Intelektual. Silakan Bapak Ibu untuk mencoba mengisinya. Ini nomor 15 bonus. Terima kasih. Cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan nanti ada pembahasan soal dalam video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.